Battle Through the Heavens Chapter 9, Yao Lao. Ahli alkimia. Mendengar kata-kata penatua, Xiaoyan berhenti sebelum melanjutkan. Di daratan Doqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis, tetapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya. Saya bertemu dengan persyaratan. Menikmati ekspresi kaget namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan, penatua itu membelai jenggotnya perlahan. Setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan sedikit tidak berdaya. Meskipun kamu nyaris tidak melakukan pemotongan, aku berutang budi padamu. Hah? Terserahlah, aku akan membiarkan ini dihitung sebagai bantuan kembali. Melihat penatua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa kakek tua itu berbohong tentang dia hampir tidak membuat luka, tapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku yang memotong, para alkemis diajari oleh para alkemis lain. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil mencurigakan dari Xiaoyan, penatua itu berdiri tegak dan dengan bangga dia berkata. Yup, aku seorang alkemis. Mengedipkan matanya, tatapan Xiaoyan pada penatua menjadi cerah. Alkemis, itu benar-benar langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, alkemis peringkat apa Anda sebelumnya? Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya diresapi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Doqi, meskipun alkemis sangat jarang, masih ada perbedaan di antara para alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk para alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga yang tertinggi, 9. Pil King Guhe yang membuat gathering key powder yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tahap ke-6, dan di dalam kekaisaran Jiama, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Tahap apa? Hehe, saya tidak ingat. Hei, nak, kamu mau mempelajarinya atau tidak? Si penatua dengan tidak sabar bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku mau. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan yang sama kuatnya dengan Sekte Mystic Cloud, seorang alkemis diperlakukan dengan hormat. Hehe, kamu mau. Karena Anda ingin, maka Anda harus memberikan penghormatan kepada guru Anda. Penatua duduk di atas batu hijau dan melilitkan kakinya di bawah dirinya. Aku harus memberi hormat pada guruku. Konyol, untuk tidak memberi penghormatan dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu. Kamu sedang bermimpi. Penatua itu memutar matanya, sepertinya penatua yang sangat perhatian itu benar-benar peduli dengan hubungan siswa guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberi hormat kepada sesepuh untuk menjadi seorang alkemis terhormat. Setelah menyaksikan Xiaoyan selesai memberikan penghormatan, penatua akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul. Nama saya Yao Lao. Adapun asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini sehingga Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pil King Guhe hanya sampah di mataku. Ujung-ujung mulutnya berkedut, Xiaoyan menyaksikan ekspresi riang penatua dan berpikir, apa kakek tua ini? Pil King Guhe yang terkenal di kekaisaran Jiama hanya sampah. Jika ini menyebar, maka seluruh Jiama mungkin akan menganggap bahwa dia sakit mental. Dengan ringan mengambil nafas dan menekan keterkejutannya, mata Xiaoyan melesat dan dengan beberapa kelucuan ia bertanya. Guru, bagaimana Anda membantu saya untuk mendapatkan 7 Duan Qi dalam waktu 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Doqi Anda selalu menurun, pengalaman Anda di Doqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Doqi, pengalaman adalah yang paling penting. Kemudian, Anda akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah diberikan 3 tahun ini kepada Anda. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan dia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiaoyan tertegun, dia tidak pernah diberitahu bahwa kekuatan seseorang diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajari saya alkimia? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, Anda harus memiliki Doqi dari atribut api. Jadi, sebelum Anda menjadi alkemis Anda harus setidaknya menjadi Douze dan belajar atribut api metode Doqi. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan tertawa bertanya. Metode atribut api Qi. Hehe, guru, karena aku muridmu, kamu harus memberiku atribut level api Tiandou, kan?
Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiao Yan. Benarkah? Apakah Anda berpikir bahwa metode Tian Stage Douqi seperti kentang di tanah? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kakek, karena saya sudah menjadi murid Anda tidak mungkin membiarkan saya pergi ke klan saya untuk menemukan metode Douqi, kan? Atribut api tertinggi klan kami metode Douqi hanya tingkat Huang yang tinggi. Itu terlalu lusuh untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Berat, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli untuk menghormati orang tua. Karena Anda murid saya tidak akan membiarkan Anda berlatih beberapa metode yang buruk. Metode tahap Tian, saya tidak memilikinya, tapi saya punya metode yang jauh lebih kuat daripada metode level Tian normal. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi konspirasi. Lebih kuat dari metode Tian Stage Douqi. Jantungnya berdetak cepat. Xiao Yan menelan air liur dan di matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu apa tingkat metode Douqi itu? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Kakek tua, kamu mempermainkan aku. Suara marah terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk dapat membuat Xiao Yan yang tenang menjadi gila, dia punya perasaan puas. Apa yang aneh tentang metode Douqi itu? Melihat wajah Yao Lao yang canda, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berkembang. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao berbohong, tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Douqi yang dapat berkembang. Apa yang kamu tahu? Douqi daratan adalah orang besar dan aneh dan hal-hal terjadi sepanjang waktu. Dalam pikiran terbatas Anda bahkan belum keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin terjadi. Xiao Yan terdiam sebelum berkata. Lalu, apakah Anda pernah mendengar tentang metode Douqi yang dapat berkembang? Senyum Yao Lao menegang. Karena tidak ada yang lain seperti itu, metode Douqi ini unik. Itu bisa berkembang. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi. Ya, itu bisa berkembang. Yao Lao mengangguk dengan serius. Apakah kamu sudah mencobanya? Oh tidak. Apakah orang lain sudah mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiao Yan, nadi bisa terlihat. Dengan tangannya yang meringkuk dengan erat, Xiao Yan mencoba menahan dorongan hatinya untuk pergi dan memukuli sesepuh itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, maka bagaimana Anda tahu itu bisa berkembang? Dijelaskan seperti itu pada metode Douqi. Ada benar-benar metode Douqi seperti itu. Alisnya berkerut, Xiao Yan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Hehe, melihat Xiao Yan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka. Tapi apa yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiao Yan. Sudahlah. Tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang jadi mengapa Anda tidak menjadi douse dulu sebelum saya meneruskannya kepada Anda. Tangan Xiao Yan yang terulur berhenti dan setelah ujung mulutnya bergerak sebentar, dia meludahkan dua kata, kau kejam. Dengan senang tertawa, Yao Lao mengabaikan murid Xiao Yan yang penuh amarah dan berkata, misi kami saat ini adalah untuk membuat Douqi Anda hingga 7 duan dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan mendorong keingintahuan dan kemarahannya untuk metode Douqi dan bertanya dengan gigi terkatup. Bagaimana Anda akan melakukannya? Yao Lao dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih Douqi-nya, fokus utama mereka adalah untuk membangun otot dan memperkuat jalur Qi internal sehingga mereka memiliki dasar ketika ingin mewujudkan Douqi-nya di dalam tubuh. Karena orang-orang di usia Anda memiliki jalur Qi internal yang lemah dan dapat dibentuk, Anda perlu mengambil proses pelatihan langkah demi langkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan Anda atau di masa depan ketika Douqi Anda menjadi lebih kuat, jalur Qi internal Anda tidak akan mampu menahan kekuatan Douqi mendorong melalui jalur, dan jalur Qi Anda akan meledak, yang akan terjadi ketika itu Anda akan mati. Xiao Yan tahu ini juga Yao Lao karena dalam 3 tahun ia lumpuh, ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, ia mencoba mendorong Douqi ke dalam tubuh Xiao Yan secara paksa, tetapi setiap kali, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan mengangguk puas.
Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Fondasi internal Anda sudah solid dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang teguh, Anda tidak pernah berhenti melatih ki Anda. Karena itu, fondasi Anda sekarang, saya bisa mengatakan itu hebat. Jadi, Anda ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih ki saya. Makan pil, kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur ki Anda saat ini, Anda tidak akan bisa mengambil kekuatan pil manapun yang melewati jalur ki Anda. Bahkan gathering ki powder yang belum sempurna, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Bubuk pengumpulan ki yang belum sempurna. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jiama, gathering ki powder akan mendapatkan harga setinggi langit. Tapi dari gurunya, bubuk pengumpulan ki ini menjadi hal yang paling mendasar. Perbedaan antara keduanya membuat Xiao Yan tertegun. Lalu rencanamu, mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu keras dan bisa melukai jalur ki kamu, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, persiapkan untukku 3 batang lengkap Purple Leafed Bluegrass, di mana semakin tua bahan itu, akan semakin lebih baik. Juga, saya perlu 2 tangkai bunga cuci tulang, umurnya tidak masalah. Oh benar, aku juga akan membutuhkan inti monster kayu level 1. Ini semua bahan kelas rendah sehingga Anda harus bisa mendapatkannya. Seseorang datang, saya akan kembali ke atas cincin. Juga, jangan biarkan orang lain tahu keberadaan saya, termasuk keluarga terdekat Anda. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tertegun dan melompat ke cincin hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang bluegrass berdaun ungu. 2 batang bunga cuci tulang. Inti monster atribut kayu. Kakek tua, apakah Anda yakin itu benar? Apakah Anda berpikir bahwa saya adalah seorang pangeran kerajaan? Hal-hal ini, ditambah semuanya menghabiskan lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menghemat uang sampai saya tidak bisa makan dan tidak pernah menghabiskan barang mewah, saya hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu level 1. Xiao Yan menunjuk ke cincin yang tidak bergerak dan mengutuk. Itu masalahmu sendiri. Hehe. Orang lain akan bergandengan untuk cairan bergizi saya, tetapi yang saya minta adalah Anda mendapatkan uang untuk bahan itu dan Anda sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sial, hal-hal yang dilakukan para alkemis hanya dapat diberikan oleh orang-orang kaya. Xiao Yan tertawa tanpa daya. Uang saku setiap bulannya hanya 20 koin emas. Ini tidak berarti jumlah kecil. Itu akan cukup bagi keluarga normal kecil untuk memberi makan diri mereka sendiri selama 1 tahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Inilah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela nafas tertekan, Xiao Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya pulih ke wajahnya yang normal dan tenang. Memalingkan kepalanya ke jalan setapak di atas gunung, dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh.